Pasca Charlie dan Regina angkat bicara terkait gugatan perceraiannya, mantan vokalis ST12 itu pun seolah tak menggubris segala pernyataan seorang penyanyi bernama Rere Regina yang belakangan sering muncul di media karena dikabarkan sebagai orang ketiga. Rere Regina pun akhirnya meradang karena merasa tak diakui. Bersama ibunya yang juga mengenal baik Charlie, Rere dan sang ibu bahkan sampai berani bersumpah juga menantang Charlie untuk tampil sebagai lelaki gentle. Tapi apa yang membuat ibunda Rere menuding Charlie sebagai laki-laki pengecut? Benarkah ibunda Rere marah dan menuding Charlie telah merusak masa depan anaknya? Wah, no comment kalau itu, no comment. Ya kalau permasalahannya ya Bu ya pasti ada lah, nggak mungkin kalau misalnya tidak ada permasalahan. Tapi ya nggak mungkin lah aku beberkan di sini. Yang penting di sini tidak ada urusannya dengan hal-hal aneh-aneh, apalagi orang lain lah gitu ya. Nggak penting. Silakan mau nyangkal segimanapun silakan, saya nggak pernah takut dengan semua kenyataannya. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, sahabat-sahabat Kak Charlie tahu, sahabat-sahabat saya tahu, keluarga saya tahu. Bahkan tadi di satu acara pun, sahabat sendirinya pun sudah mengatakan. Ya, jadi kalau Kak Charlie dan Regina menyangkal semuanya, silakan. Tapi saya berani di sini bersumpah ya, bersumpah apa yang saya katakan ini bukan settingan, bukan skenario, bukan ala-ala atau apa segala macam yang orang-orang pikirin, tapi ini kenyataannya dan ini kebenarannya. Saya wanita, saya perempuan, saya sudah cukup 3 tahun diem aja, dan ingat, saya wanita aja berani ngomong yang sejujurnya dan kebenarannya. Masa Kak Charlie yang sebagai cowok gak bisa gentleman? Saya minta Charlie kalau sebagai laki-laki gentle lah. Terus saya minta juga sama Charlie janganlah sering mengadu domba Rere dengan istrinya gitu loh. Maksudnya sebagai laki-laki yang publik tahu bahwa Charlie itu orang yang sayang keluarga, orang yang bertanggung jawab. Tapi di mata saya Charlie itu seorang laki-laki yang pengecut. Charlie udah merusak masa depan Rere. Charlie udah merusak masa depan Rere. Terbawa emosi karena merasa tak dianggap, Rere dan ibunya pun membeberkan kejadian ketika Charlie dan Regina menemui ibunda Rere di apartemen milik Rere. Benarkah saat itu istri Charlie sempat marah dan berteriak di hadapan Charlie untuk menceraikan Rere? Lantas, apakah ini menandakan bahwa Charlie pun telah mengaku kepada istrinya jika ia telah menikah siri dengan Rere? Pernah Gina sama Charlie datang waktu itu ke apartemen. Charlie bilang di depan Gina kalau dia memang bener sayang sama Rere. Waktu itu Mami menolak sih. Waktu itu menolak, tapi di depan Gina Charlie SMS ke Mami gitu, Mami tenang aja. Terus Gina, saya juga nggak tahu Charlie bilang gimana sama Gina. Pokoknya Gina bilang cepet ceraikan Rere gitu. Iya, ceraikan Rere gitu. Dia bilang kalau dia tulus ke Rere, dia bilang serius. Mungkin memang takdir Rere itu menjadi istrinya Charlie. Dan takdir Charlie juga harus beristri 2. Saya sangat tidak setuju dengan poligami. Tak hanya membeberkan kejadian pertemuan Charlie dan Regina bersama ibunda Rere. Kepada tim Intens, Rere pun memperlihatkan bukti-bukti kedekatannya dengan Charlie, mulai dari tato bertuliskan RC di tangannya, sebuah lagu dengan ucapan I love you dari Charlie di hari ulang tahunnya yang ke-21, hingga sebuah kalung liontin yang masih dipakai oleh Rere. Lalu benarkah kepada Rere, Charlie pun pernah menciptakan sebuah lagu berjudul Pengorbanan yang mengisahkan tentang kisah cinta mereka? Apa reaksi Charlie dan Regina terkait lagu Pengorbanan tersebut? Aku emang ada bukti, salah satu bukti yang mungkin buat wanita-wanita pun luluh gitu kan, kayak sebuah lagu ya. Kayak contohnya waktu aku ulang tahun, aku kan kenal sama dia kan umur 20 tahun kan.
Di saat aku ulang tahun yang ke umur 21 tahun, ternyata dia memberikan aku sebuah bolu sama ini lagu. Dan ini nggak ada yang tahu ini lagunya seperti apa, nggak ada yang tahu, cuman aku doang yang tahu. Di belakangnya pun di sini ada tulisannya kok. Tulisannya, kini kau telah tumbuh dewasa, sudah mengerti apa arti tentang arti hidup. Kini bertambahnya umurmu 21 tahun, kau menjalani hidup, semoga kelak dirimu akan menjadi yang terbaik. Doaku selalu hanya untukmu. Kuucapkan selamat ulang tahun untuk kamu kekasih hatiku. Kuucapkan semoga panjang umur selalu bahagia dalam hidupmu. I love you so much, Charlie Van Houten. Oh ini, kenapa? Katanya ada 2 batu. Kenapa lihat ini apa? Mirip sama punya Teh Gina. Ya, emang ini dari Kak Charlie. Sampai mungkin ada sebuah lagu yang diciptakan untuk saya. Cielah. Hah? Pengorbanan. Itu Teh Gina kalau denger pasti berantem dan pasti marah. Ini lagu kisah kita loh, dia bilang gitu. Oh ya, aku bilang iya. Terus akhirnya dia ditelepon, dia nyanyiin. Wah, enggak, itu ada-ada aja. Kita mah berkarya aja dengan baik, dan udahlah untuk berkarya aja seperti itu. Kisahku kini terasa berbeda, kisah yang hadir dengan tiba-tiba. Rasaku ini segera untuk bisa memilikimu. Dan kehebohan lain dibawa penyanyi Vicky Shu ketika menjalani pemotretan di atas puncak Candi Borobudur. Benarkah Vicky Shu heboh dengan kostum dan mahkota seberat 5 kg? Kisahnya simak sesaat lagi, hanya di Intens. Dari heboh isu keretakan rumah tangga Charlie dan Regina. Inilah kehebohan yang dibawa penyanyi Vicky Shu yang menjalani pemotretan di atas puncak Candi Borobudur. Benarkah demi tampil di New York Fashion Week, Vicky Shu harus mengenakan kostum dan mahkota burung Garuda yang sangat berat? Lalu seperti apa perjuangan Vicky Shu ketika naik ke atas puncak salah satu keajaiban dunia tersebut?